Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami, untuk kami bisa menjadi orang yang Tuhan sukai. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan melihat satu kisah pertolongan daripada Tuhan. Kadangkala kita yang mengasihi Tuhan ini mengalami masalah. Tapi percayalah, ketika kita mau berdoa dan mencari Tuhan dengan doa puasa, dengan hidup benar di hadapan Tuhan dan meninggalkan segala kejahatan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat sehingga kita bisa mengatasi masalah kita. Dan bagi kita yang mengasihi Tuhan, masalah itu akan mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Kita melihat dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tabut Allah itu masalah bagi orang Filistin. Karena adanya tabut Allah itu, orang Filistin terkena borok-borok atau penyakit yang sangat luar biasa menyakitkan. Sehingga mereka mengantarkan tabut Allah ini kembali ke Israel. Dan tabut Allah ini menjadi masalah buat Uza. Dan masalah itu membuat dia mati. Kita lihat dalam 2 Samuel 6 ayat yang ke-6 dan ke-7. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengeluarkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Masalah juga membuat Daud menjadi marah dan mengalami ketakutan dalam kehidupannya, sehingga dia melakukan hal yang bodoh. Dia membawa tabut itu ke rumah Obed-Edom, sehingga yang diberkati Tuhan bukan Daud tapi Obed-Edom. Kita baca dalam 2 Samuel 6 ayat 8 sampai 9. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ketakutan akan membuat hidupmu menderita. Saya pernah pelayanan. Ini kisah nyata. Pada waktu itu ada kerusuhan. Jadi ada seorang ibu yang kebetulan di depan rumahnya ada seperti parit-parit kecil, tapi ada ikannya. Dan waktu itu dia memancing ikan. Dan ternyata dapat ikan gabus. Kalau di sini dikatakan ikan aruan, dapat ikannya besar.
Pada waktu itu saya mulai berkunjung ke rumah mereka. Tapi ibu ini tidak kenal dengan saya. Suaminya yang kenal dengan saya. Dan waktu saya mendatangin rumah mereka, ibu ini begitu melihat saya. Ibu itu takut dan lari dan meninggalkan ikan serta kailnya. Dia lari, dia tutup langsung pintunya. Masuk dia dulu ke rumah, dia tutup pintunya. Saya ketuk, dia nggak mau. Saya bilang, ibu itu ikannya bisa lepas lagi loh kalau nggak diambil. Dia tidak mau. Untung ada tetangganya. Seorang bapak yang pernah melihat saya dan berkata, oh Pak Pendeta itu. Kemudian dia mengetuk pintu rumah ibu itu. Dan karena tetangganya yang mengetuk, ibu itu membukakannya. Dan ibu itu berkata, bapak itu berkata, ini pendeta. Iya, kata ibu itu, aku takut karena kan ini saat-saat kerusuhan. Karena kumis saya seperti ini. Jadi dilihat, waduh seram ini. Untung kehidupan yang gak seseram kumisnya. Ketakutan bisa-bisa menghancurkan. Nah, oleh sebab itu, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari masuk di dalam doamu. Apapun penderitaanmu saat ini, berdoalah di hadapan Tuhan. Karena ada kalanya penderitaan yang kamu terima saat ini itu jawaban doamu loh. Sama seperti yang dialami oleh Obed-Edom. Ada kemungkinan dia berdoa, Tuhan berkati saya. Dan karena Tuhan melihat hatinya benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan suka kepadanya, dia arahkan Daud untuk membuat tabut Allah itu tinggal di rumah mereka. Kadangkala Tuhan ajaib caranya. Hanya seringkali kita tidak mengerti karena dia menjawab doa kita lewat persoalan untuk menguatkan kita. Dan kalau dia bantu kita tanpa sesuai dengan rencananya, kita nggak bisa jadi apa-apa. Kita seperti kupu-kupu yang keluar karena dibantu orang. Coba lihat kalau keluar kupu-kupu yang keluar karena dibantu orang. Bisa-bisa nggak bisa terbang dia itu kupu-kupunya. Tapi kalau dia sendiri yang keluar dari cangkang itu dengan susah payah, lihat hasilnya akan indah. Sama dengan ini. Orang-orang semua pada takut dengan keberadaan daripada tabut Allah ini. Tapi kenapa kok malah ke tempat dia dibuat? Dan ternyata lihat di sini, 3 bulan lamanya tabut itu di rumah Obed-Edom. Tuhan memberkatin Obed-Edom dan seisi rumahnya. Kalau saat ini engkau sakit, ada kemungkinan Tuhan mau engkau kuat di dalam doa. Mana yang sakit? Sebutkan di dalam nama Yesus, sakitku sembuh. Dan saat engkau berkata demikian dan hatimu berkenan kepada Tuhan, kau akan melihat mujizat yang luar biasa. Makanya kalau dalam persoalan, dalam penderitaan, kuatlah berdoa supaya kamu tahu bersyukur. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika saudara-saudara minta ampun,
karena mereka berkata, kami telah menjual engkau. Yusuf berkata, syukur kepada Tuhan karena kamu telah menjual aku. Dengan demikian, lewat kamu Tuhan membuat aku menjadi bapa bagi Firaun. Jadi di balik persoalan selalu ada berkat Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata, Tuhan bisa membuat segala-galanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan berikutnya, sebagai anak Tuhan, layaklah kita, pantaslah kita meningkatkan kerohanian kita menjadi seorang penyembah Tuhan. Bukanlah menjadi seorang yang biasa-biasa. Mengapa? Karena kehidupan ini makin lama akan makin keras. Diperlukan hati yang membaja untuk terus semangat untuk mencapai cita-cita yang mempermuliakan nama Tuhan. Kita lihat dalam 2 Samuel 6 ayatnya yang ke-12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Lihat, sumber berkat daripada Obed-Edom diambil oleh Daud. Karena Daud adalah penguasa. Tadi Daud bilang gak mau dibawanya. Sekarang diambilnya dengan sukacita lagi. Coba bayangkan. Gak sakit hati lah itu. Pada waktu sialnya tabut Allah dibuat kepada dia. Pada waktu dia menerima berkat 3 bulan aja. Terus diambil lagi. Disinilah perlu seorang penyembah Tuhan yang berkata, Tuhan, Engkau lebih hebat dari apapun. Semua bisa hilang. Tapi Engkau Tuhan, tetaplah berkenan kepadaku dan aku tetap mengabdi kepadamu. Dia tetap melayani Tuhan. Bahkan ketika Daud menyuruh untuk melayani Tuhan, dia mau. Karena baginya sumber berkat bukan tabut Allah. Sumber berkat bukan pekerjaannya. Sumber berkat adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita lihat dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-16. Ayat 4 dan 5. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan Tuhan untuk memasurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asap dan sebagai orang kedua ialah Zakaria. Lalu Yeyel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi. Sedang Asap harus memainkan ceracap. Dia mau. Dia nggak mau menyimpan sakit hati. Dia membuang segala kepahitan. Karena sakit hati dan kepahitan tidak akan pernah bisa membuatnya menjadi seorang penyembah Tuhan. Malah kepahitan itu akan menjauhkan dia dari anugerah Tuhan. Dia meningkatkan kerohaniannya dari orang yang biasa menjadi seorang penyembah Tuhan. Sehingga hatinya teguh untuk terus mencapai impiannya. Impiannya adalah Tuhanlah sumber berkat. Tuhan bisa menolongku dari mana saja. Tuhan bisa mempermuliakan hidupku kapan saja. Sehingga kita lihat dalam 1 Tawarik yang ke-26
apa yang dialami oleh Obed-Edom. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 dalam 1 Tawarik 26. Obed-Edom mempunyai anak-anak yakni Semaya anak sulung, Yojabat anak yang kedua, Yoah anak yang ketiga, Sakar anak yang keempat, Netaneel anak yang kelima, Amil anak yang keenam, Isaskar anak yang ketujuh, dan Peuletai anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Bagi Semaya anak Obed-Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed, dan Elizabat, serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan senaknya, orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Karena keteguhan hati itu, maka anak-anaknya melihat contoh teladan dari seorang bapa penyembah Tuhan. Sehingga anak-anaknya mulai punya iman dan berkata, Tuhanlah sumber berkat. Sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, menjadi para